mahasiswa, tapi ya student care sendiri salah satunya berfokus untuk bisa menjadi perpanjangan bagi para siswa, tidak hanya mahasiswa. Ya, demikian mungkin dari saya. Mari kita sama-sama siapkan pikiran kita dan juga supaya kita bisa dapat banyak hal dan dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Yayan. Selanjutnya akan kita panggilkan kepada Ibu Wari Puspitasari. Apakah suara saya masuk, Bu? Iya, udah masuk. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah menyempatkan hadir, Bu, ya, pada malam hari ini. Gimana Ibu kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat-sehat aja nih, jarak jauh juga nih. Semoga internetnya lancar, deg-degannya itu aja. Alhamdulillah lancar, Bu. Baik, tanpa perlu berlama-lama, saya persilakan kepada Ibu untuk mengisi materi pada malam hari ini. Oh ya, ini mau screen sharing. Oh iya, boleh, Bu. PowerPoint. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat teman-teman semuanya. Ini sesinya kita sesi santai ya, kalian juga bebas kalau ada yang mau sambil bawa cemilan atau apa, nggak masalah jadi di sini. Jadi kita santai aja, kita acaranya akan melakukan yang namanya sharing session. Judulnya tentang gimana sih nanganin curhatan. Karena seperti yang kita tahu ya, nggak tahu zaman sekarang itu hidup kok rasanya banyak masalah, bener nggak sih? Apalagi sejak adanya pandemi itu banyak banget yang curhat segala macam. Termasuk dari masalah nggak bisa ketemu teman-teman di kuliah, dan macam-macam kayaknya karena pandemi COVID, problem juga ikutan nambah. Nah, di sini kita akan ngebahas gimana caranya untuk nanganin curhatan. Buat teman-teman nanti yang mau nanya, nanti teman-teman bisa langsung ketik aja di chat room-nya, seperti itu. Baik, di sini kita mulai sekilas dulu. Saya kurikulum VT-nya, kebetulan saya S1 dan S2-nya di Surabaya. Saya ngambil jurusan psikologi klinis, seperti itu. Juga udah psikolog juga, jadi sejak tahun, udah lama banget. Riwayat pekerjaan, pernah menjadi relawan di Surabaya Crisis Center, itu kebetulan ngebantu anak-anak yang ngalamin kekerasan seksual pada saat itu. Kemudian juga psikolog juga di kampus Telkom juga, jadi nanganin mahasiswa-mahasiswa yang curhat dan bermasalah juga. Nggak hanya bermasalah sih, sebenarnya curhat itu macam-macam ya, termasuk mau cari jalan hidup dia mau kemana, dia tujuannya setelah lulus mau ngapain, itu biasanya ya mahasiswa juga suka curhat kayak gitu ya. Dan saya juga kebetulan juga dosen tetap, jurusannya di sistem informasi. Oke. Untuk materinya cuman sekilas aja untuk review, nanti kita akan sama-sama ini saling sharing pengalaman aja. Kalau yang di sini saya mau tanya dulu buat teman-teman, berapa banyak yang sudah berapa lama kalian jadi relawan? Ada yang lebih dari setahun? Bisa angkat tangan atau mungkin ditulis di chatnya atau gimana? Mana ya chatnya di sini? Sebentar saya cek. Oke. Ada yang lebih dari setahun, ada yang mana nih? Bentar, gimana cara nunjukin chat? Sudah berapa lama? Mungkin bisa langsung sambil ngomong aja kayak gitu. Atau baru mulai untuk jadi ininya, helper. Kita sebutnya di sini helper ya, soalnya kan kita tujuannya untuk ngebantu teman-teman jadi helper. Nah, seperti yang kita tahu, yang namanya hidup itu biasanya akan ada masalah gitu ya. Karena apa? Nah, kalau hidup gak ada masalah, katanya banyak yang bilang gak ada tantangannya. Akan tetapi, terkadang ketika orang ngalamin suatu masalah, itu respon mereka kadang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri, dan ada juga orang-orang yang
ketika dia bermasalah, dia butuh bantuan orang lain. Seperti itu. Oke. Kemudian, yang di sini biasanya kita ngapain? Ada yang disebut dengan namanya PFA. PFA itu apa? PFA itu adalah Psychological First Aid, yaitu apa? Suatu intervensi atau suatu tindakan yang singkat untuk mengurangi dampak negatif stres. Jadi biasanya kalau kita ada teman yang curhat, ya kita langsung nanganin. Itu adalah psychological first aid. Tindakan pertama yang perlu dilakukan ketika orang ada masalah. Di sini biasanya apa? Di sini sifatnya praktis. Jadi kita biasanya di sana belum ada intervensi yang ribet, kita cuman ngasih penjelasan aja kepada mereka. Kita bantu mereka, kita ngedampingin mereka sampai merekanya ngerasa nyaman seperti itu. Oke. Next. Nah, ibaratnya kalau PFA itu adalah kayak P3K. P3K apa? Untuk bantu mengurangi namanya ketidaknyamanan. Namanya orang lagi ada masalah, pasti merekanya juga kadang ngerasa nggak nyaman juga. Nah, jadi kalau PFA adalah kita ngebantu orang yang lagi ada masalah supaya rasa nggak nyaman mereka di sini dapat berkurang. Oke. Siapa aja yang boleh ngasih PFA di sini? Semua orang, termasuk teman-teman sekalian. Jadi, Bu, harus lulusan psikologi nggak? Nggak. Akan tetapi siapa? Semua orang, terutama mereka yang sudah dilatih untuk memberikan PFA, kita bisa ngebantu orang lain. Nah, coba saya mau nanya kepada kalian, kira-kira nih, kan kalian katanya sering dicurhatin nih sama teman-teman, sering jadi tempat curhat. Kira-kira apa aja sih aturannya kalau kita jadi tempat curhatnya orang lain? Kira-kira apa yang boleh dan apa yang nggak boleh? Monggo silahkan. Ada yang boleh kalian langsung berkomentar, atau misalnya langsung angkat tangan, ada raise hand nggak ya di sini ya? Nah, coba kira-kira apa saja do and don'ts pada saat kita menjadi helper? Siapa kira-kira yang mau ngejawab? Ibu, mungkin saya boleh jawab, Bu. Boleh, apa aja? Kalau saya pribadi sih, Bu, kalau waktu dengerin orang lain curhat itu, yang pertama itu yang pasti ngedengerin dulu. Terus yang kedua, kayak, apa ya, bukan kayak sih, tapi benar-benar pikir, ini harus kasih solusinya itu, apakah dia beneran butuh solusi, atau dia cuma butuh untuk didengerin. Apalagi kan kalau perempuan tuh, seringnya kita itu ngobrol karena, ya aku tuh cuma butuh tempat curhat, bukan butuh solusi gitu. Oke, jadi kita cari tahu dulu, nih orang sebenarnya emang bener-bener butuh solusi atau cuman pengen ngeluapin emosi doang. Bener, kadang ada beberapa orang itu dia nggak butuh solusi sama sekali. Begitu dia udah cerita, beres, udah. Terutama itu kalau misalnya berlaku buat cewek ya. Cewek kadang kalau dikasih solusi malah dianya kesel. Oke, bener. Terus apa lagi? Kira-kira apa yang harus diperhatikan saat kita menjadi tempat curhat? Ini di kolom chat udah ada, Bu. Jangan menghakimi, jangan curhat balik. Oke, benar. Terus apa lagi? Atau jangan malah membandingkan dengan masalah kita. Jangan menghakimi, jangan bocorin rahasia. Iya, itu benar. Ada komen mending-mending nggak di sini? Kamu masih mending ya masalah kamu kayak gitu. Kamu nggak tahu loh masalah aku kayak gimana. Itu tuh cuma nih, ada orang-orang yang memang ketika dicurhatin, ikutan curhat. Aku putus. Iya sama, kemarin aku juga. Terus dianya yang kemudian take over. Tanya dan gali terus sampai selesai. Cuman ngasih nasihat kalau memang diminta. Oke, mari kita cek ya. Menurut WHO itu kira-kira kayak gimana sih sebenarnya yang benar. Nah, ini dia. Mulai yang ini.
bermasalah iniku. Sebentar, saya ganti ke PDF aja ya kayaknya. PowerPoint-nya bermasalah. Saya ganti ke sini dulu. Oke, tadi udah aku bikin, kita stop sharing-nya dulu. Oke, teman-teman, sembari menunggu ibunya, buat sorry ya. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Buat teman-teman yang display name-nya belum diganti sama nama lengkap, mohon untuk diganti dulu ya, teman-teman. Dan buat yang bermasalah, kalau misalnya dihidupin kamera, itu nggak apa-apa, kameranya dimatiin aja. Tapi kalau tidak ada masalah jaringan, kayaknya nggak apa-apa sih dihidupin kameranya. Oke, kita pakainya ini aja. Kita pakainya yang versi PDF ya, saya nggak tahu karena apa, tapi ininya saya bermasalah. Jelas nggak kira-kira PDF-nya? Jelas, Bu. Oke. Oke, tadi benar kata teman-teman. Ini yang katanya sekarang lagi happening banget nih. Ada di Twitter katanya. Kalau di swasta, kalau ada problem, kita cerita ke guru BP dan dikasih saran. Mereka ngasih saran, soalnya apa? Biasanya guru BP-nya peduli sama mental health. Tapi kalau di negeri, kita cerita ke BP, besoknya nyebar semua di ruang guru. Siapa yang punya pengalaman kayak gitu? Begitu kamu curhat ke orang lain, ternyata kemudian semuanya pada nyebar. Ada yang punya pengalaman buruk semacam itu kira-kira dari teman-teman? Aku bisa cerita, itu gimana? Kok bisa sampai kesebar? Nyesel nggak kamu cerita? Bukan pengalamanku sih, tapi pengalaman temanku, Bu. Jadi begitu. Nah, itu gimana ceritanya, pengalaman temennya? Ya, ini Bu, kebanyakan tuh emang di sekolahku itu rekrutmen gurunya emang belum baik ya. Jadi ada guru-guru bimbingan konseling yang bukan passionnya gitu, Bu. Jadi ada yang dari mantan PKK gitu, dari apa ya, nggak tahu lah, kayak pekerja dinas gitu mungkin di beberapa perusahaan pemerintahan. Terus jadi guru BK di sekolahku gitu, Bu. Jadi banyak yang malah nggak soft gitu lah ke anak-anak. Dan ya mungkin kalau nggak tahu ya kalau nyebar ke orang guru, tapi setidaknya yang menyebarnya di guru BK gitu, Bu. Jadinya kemudian jadi ajang gibahnya orang gitu ya. Ya, begitu. Ada yang curhat kemudian jadinya ajang gibah. Oke, kita cek apa aja yang boleh. Nah, yang pertama sebenarnya apa yang perlu diperhatikan, kita tuh kalau dengerin orang lain apa, kita mesti dapat dipercaya di sini. Jadi ketika misalnya ada orang lain curhat, jangan sampai kemudian itu menjadi bahan gibahan. Seperti itu. Kemudian juga hormati hak orang lain yang meminta bantuan untuk ngambil keputusan. Ada yang punya pengalaman nggak? Kamu curhat ke orang, habis itu orang itu maksain solusi yang mereka punya. Harusnya kan kamu nggak kayak gitu ya. Harusnya kan caranya gini. Wah, caramu tuh salah. Siapa yang pernah punya pengalaman kayak gitu? Nah, jadi ketika kita ngedengerin orang lain curhat, kita tadi benar, tadi katanya Nazla ya kalau nggak salah ya. Tadi kita harus bisa identifikasi orang ini sebenarnya sedang butuh untuk dikasih solusi atau enggak. Karena terkadang yang namanya orang curhat nggak butuh solusi. Mereka udah punya solusinya sendiri. Itu harus kita perhatikan di sini. Kemudian selanjutnya apa? Hati-hati singkirkan prasangka. Bu, gimana misalnya kemudian, misal nih ada temen curhat. Curhatnya sebenarnya menurut kalian, kok cuman masalah gitu aja dia nggak bisa sih. Terkadang ada juga yang pikiran kayak gitu, kadang muncul juga, namanya juga orang gitu ya. Kok kayak gini nggak bisa. Nih, singkirkan bias dan prasangka. Karena apa? Karena mungkin masalah yang kita anggap kecil bagi orang lain itu berat. Kita nggak pernah tahu yang namanya lingkungan keluarga dia, supportnya seperti apa, gimana cara dia dididik, gimana cara dia misalnya dapat bantuan dari orang lain atau enggak. Kita nggak pernah tahu itu. Kita nggak tahu beban hidupnya
beban hidup orang lain sampai detail. Jadi di sini hindari yang namanya bias atau prasangka seperti itu. Kemudian juga apa? Hargai juga privasinya orang lain. Untuk menjadi seorang helper ini adalah yang utama, menghargai privasi orang lain. Cuman saya mau nanya ke kalian, misalnya kemudian temennya curhat, tapi itu menyangkut keselamatan dia atau orang lain. Contoh misalnya, ada teman mau bunuh diri, misal. Karena yang kemarin kebetulan saya sempat juga nemuin ada juga yang akan bunuh diri seperti itu. Nah, kalau hal-hal yang semacam itu, atau misalnya ada teman yang misalnya pernah melakukan tindak kekerasan atau itu perlu tetap kita jaga privasinya atau gimana kalau menurut kalian? Kadang ada aja tuh, aku udah frustasi, aku udah capek. Mulai dari biasanya kadang posting-posting yang gambar-gambar dia mau bunuh diri, kemudian profilnya udah mulai hitam dan segala macam, kan biasanya udah muncul tuh curhat-curhat, pertamanya apa, tiba-tiba dia cerita ke kalian, aku pengen mati aja deh. Biasanya kalian solusinya apa? Kira-kira kebayangnya? Gimana? Apa yang biasanya dilakukan kalau kamu ketemu kejadian kayak gitu? Karena kadang ada aja sih orang-orang yang kemudian ya udah sih, kayaknya aku udah aja deh, udahan aja hidupnya. Apa yang akan kamu lakuin? Di kolom chat ada itu Bu, yang bilang tetap ditemenin, terus bisa dari yang lain juga bisa diceritakan kepada orang yang seenggaknya bisa dia dengar supaya bisa mencegah keinginan bunuh diri. Karena kadang setelah cerita sama kita, keinginan untuk bunuh diri itu tetap ada. Oke, ada Jogi yang bilang tanya dulu kenapa apa mau cerita. Nah, iya, jadi untuk kasus-kasus yang menyangkut keselamatan, apabila kita sendiri ngerasa itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tanganin sendiri, kita bisa bilang ke orang yang lebih berwenang seperti itu. Misalnya apa? Psikolog secara langsung, terutama misalnya kadang mahasiswa. Karena kemarin juga sempat ada juga yang kayak gitu, itu juga perlu penanganan profesional apabila ternyata dia punya riwayat beberapa kali, misalnya percobaan atau itu. Atau misalnya terkadang juga ada kasus yang kadang kayak kekerasan seksual. Biasanya kan ada yang temennya cerita atau apa. Privasi tetap dijaga, akan tetapi itu sudah membutuhkan bantuan dari pihak yang lebih lanjut, pihak berwenang, seperti itu. Data dia tetap akan di-keep. Seperti itu. Karena apa? Karena apabila tetap dijaga privasi di sana, masalah itu juga tidak terselesaikan biasanya. Itu karena apa? Sudah menyangkut, misalnya kalau yang kekerasan seksual dia menyangkut hukum. Kemudian kalau yang bunuh diri atau apa, itu kasusnya juga sudah perlu melibatkan orang yang lebih berpengalaman di sana. Misalnya juga kekerasan dalam berpacaran atau apa, itu juga perlu. Karena kalau cuma didengerin aja tanpa ada solusi, nggak bisa hal itu. Atau mungkin kalau misalnya kalian, Bu, artinya saya melanggar batas dong Bu, kalau misalnya dia cerita, kemudian kitanya bilang ke orang lain yang lebih ini. Enggak, kamu bisa bilang ke teman kamu. Jadi kalian di sini perannya sebagai penghubung. Coba kamu, jadi kita ngasih penguatan ke dia, coba kamu cerita misalnya ke psikolog atau ke pihak yang lebih berpengalaman di bidang itu. Jadi hal semacam itu jangan disimpan sama kalian sendiri. Paling enggak kamu kasih saran ke si teman kalian yang lagi curhat itu kayak gimana solusinya. Kemudian, oh ya kalau kalian mau langsung nanya juga bisa di chat ya. Kemudian juga apa? Kita juga perlu mempertimbangkan budaya. Seringkali
ada teman kita curhat, kita mikirnya, ih kok dia kayak gini ya, kok kita kayak gini ya, kok dia sama aku beda atau gimana. Perhatikan budaya, karena terkadang di setiap tempat budayanya itu berbeda-beda. Dengan budaya yang berbeda-beda itu biasanya akan mempengaruhi sikap orang juga. Nah, ini ada lagi. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi kita harus bisa jujur, kita menghormati, ini, hargai privasi, tapi untuk kasus-kasus tertentu yang menyangkut nyawa, itu kalian bisa menyarankan dia untuk mencari orang yang lebih berkompeten. Seperti itu. Yang tidak boleh, nggak boleh misalnya mengeksploitasi hubungan. Maksudnya kayak gimana? Kita jangan sampai nih melakukan eksploitasi. Kadang ketika ada orang yang berkonsultasi dengan kita, curhat dan segala macam, kadang ada juga yang kemudian kebablasan. Sama-sama udah nyaman, kemudian apa? Curhatnya keterusan. Nah, itu tolong dibedakan. Seperti itu. Jangan kemudian, kan kamu udah curhat nih ya sama aku udah dengerin kamu ya selama ini. Ya kamu kalau misalnya ada apa-apa atau aku ada apa-apa, kamu bantuin. Nah, itu termasuk mengeksploitasi hubungan. Atau kita udah tahu yang namanya rahasianya dia, itu kita pakai untuk kemudian, gue udah tahu loh ya rahasia kamu. Nah, itu juga nggak boleh. Kemudian jangan minta uang, udah pasti nggak boleh kan ya. Atau misalnya, traktir gua dong, kan lu jadi temen curhat gua nih. Kamu ada apa-apa, ya mintanya ke gua. Nah itu, nggak boleh juga. Jangan juga kasih harapan palsu. Maksudnya gimana? Tenang deh, lu kalau cerita sama gua semuanya aman atau apa. Itu boleh, tapi itu nggak boleh harapan palsu. Tenang-tenang, semua masalah akan terselesaikan dengan baik. Itu terkadang apa? Itu harapan palsu juga. Jadi kita harus bisa melihat juga sebenarnya kasusnya dia seperti apa. Jadi jangan kemudian dikasih harapan-harapan semu kayak gitu. Sama jangan memaksa orang yang meminta bantuan untuk menerima bantuan kita. Siapa yang pernah gemes kalau dengerin orang curhat? Gemes dan rasanya, ini loh solusinya. Kok kamu kayak gitu aja, kok nggak bisa sih? Oke, aku mau cek, katanya di chat ada. Bentar, mana ya chatnya? Jadi kayak siapa yang pernah denger sama teman curhat? Oke. Sering Bu, saya. Sering, saya juga. Saya dulu iya Bu. Oke. Oke, kira-kira, nah biasanya nih, jangan maksain juga kita solusinya seperti apa. Karena apa? Tadi balik. Karena terkadang orang juga nggak butuh solusi. Yang ada, kalau misalnya orang yang nggak butuh solusi atau apa, kadang juga ada orang yang menyalahartikan maksud kebaikan kita. Kadang kemudian dia berbeda gitu ya. Menurut kita baik, tapi di mata dia enggak. Itu kalau kita mencoba memaksakan. Sebenarnya kalau dari prinsip konseling sendiri, ketika ada orang yang cerita ke kita, merekalah yang harus mencari solusinya. Seperti itu. Bukan kemudian kita ngasih solusi ke dia. Karena kita sendiri nggak tahu dia kondisinya seperti apa. Kemudian jangan ceritakan cerita mereka, terus tadi ada temennya yang bilang nih, Bu, ini misalnya Pak, aku udah tahu rahasiamu apa, aku jadikan inilah blackmailing. Ini aku jadikan surat kaleng, kalau misalnya kamu macem-macem sama gua sebarin cerita lu. Nah, itu. Jangan, jadi karena yang namanya kepercayaan itu susah banget untuk dapat kita terima juga. Jadi begitu kepercayaan udah hancur, biasanya orang nggak akan percaya lagi untuk curhat lagi sama kamu. Kemudian juga jangan hakimi seseorang. Siapa yang pernah kebawa, kadang misalnya kalau ada temen yang cerita, cemen lu. Apalagi kalau sahabat deket banget ya, kadang kalau sahabat deket kan kita ngomongnya kadang remnya rada-rada hilang kan ya. Cemen lu, masa kayak gitu aja udah nggak bisa cupu.
Siapa yang macam begitu? Ada? Atau selama ini kalian ketika temennya ada yang curhat, oh iya, iya kamu harus kayak gini-gini. Atau ada yang ketika temennya curhat, ah gitu aja lu nggak bisa lu. Nah, hindari hal yang semacam itu. Jangan menghakimi perasaan orang lain. Oke. Nah, ini adalah kita akan ngebahas skill-skill. Sebenarnya apa aja sih keterampilan yang penting untuk kita jadi helper. Yang pertama sebenarnya adalah Pak, kita perlu menjalin raport. Raport kira-kira apa menurut kalian? Apakah raport itu? Ada yang tahu raport? Raport itu adalah tahap awal, jadi suatu prinsip di mana kita berusaha untuk menjalin yang namanya kedekatan sama orang yang akan kita bantu. Ini tujuannya apa? Supaya orang yang akan kita bantu menjadi percaya sama kita. Kalau dia percaya sama kita, maka dia biasanya akan cerita secara leluasa. Nah, salah satu cara untuk menjalin rapat adalah gimana? Kita kenalin dulu ke dia. Perhatikan juga misalnya kayak intonasi suara kita, kemudian kita juga harus tenangin dia, itu kita harus kasih tahu di awal. Nah, tujuannya apa? Raport ini tujuannya untuk membina hubungan baik, kita dapat gambaran kondisi si orang yang akan kita bantu, kira-kira kondisinya lagi gimana sih? Oh dia stres, oh dia marah, oh dia ngerasa kecewa. Dan kemudian kita dapat gambaran kebutuhan. Oh kalau kira-kira dia stres, kira-kira butuhnya apa? Contoh kasus nih. Apa yang akan kalian lakukan kalau tiba-tiba ada orang yang curhat ke kalian, nggak pakai ngomong apa-apa, tiba-tiba dia nangis. Saya pernah tuh, waktu zaman kuliah, ada orang nggak ngomong apa-apa, kebetulan waktu itu ngekos ya, masuk ke kamar, tiba-tiba nangis dia. Kan kita jadi bengong, nih anak orang kenapa masuk ke kamar, tiba-tiba nangis. Apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Nangis aja sesegukan gitu ya, sambil ngeliatin di jendela gitu, itu benar-benar itu. Terus sempat juga ada kejadian kedua, waktu itu ada juga yang masuk ke kamar, waktu itu kamarku dimasukin orang-orang ajaib juga gitu. Masuk ke kamar, kebetulan teman ada yang bilang, aku mau mati aja deh. Ada gunting nggak? Buat apaan? Capek. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau temennya cewek, dipeluk dulu, Bu. Dibiarkan menangis sepuasnya. Oke. Terus apa lagi? Apa yang kamu lakukan kalau tiba-tiba ada orang yang curhat, belum cerita apa-apa, tiba-tiba nangis? Kadang itu sering banget saya ketemu. Kalau biasanya saya konseling gitu ya, diem lama. Terus tiba-tiba nangis. Kasih minum dulu. Oke, terus apa lagi? Ini ada lagi, Bu. Ngambilin tisu sama minum. Ngambilin tisu sama minum. Iya, biarin nangis dulu. Biar plong dan tenang. Iya, jawaban teman-teman udah benar. Jadi yang pertama apa? Ingat lagi yang ini. Rapot, kita ngapain? Kita harus tahu kondisinya dia seperti apa dan kebutuhan awalnya seperti apa. Jangan ketika temannya nangis, kemudian kita langsung nyelonong tanya-tanya, kok kamu nangis sih? Sadar dong, kenapa nih? Cerita. Enggak. Jadi kita kasih dulu, entah kita kasih minum, atau kalau kebetulan ada tisu, ya kasih tisu. Biarin aja dia nangis dulu sepuasnya, sampai dia tenang. Jangan dulu ditanya-tanya. Oke, jawabannya teman-teman udah pada benar di sini. Nanti kita akan bahas nih, ada yang bilang, Bu, kalau temennya perempuan, dipeluk dulu. Nah, nanti kita akan ngebahas, kira-kira nih, kalau ada teman kita yang curhat, boleh nggak ya kita memeluk orang yang sedang curhat? Walaupun kemudian jenis kelaminnya sama gitu. Boleh nggak? Nanti kita akan bahas. Skill yang kedua, yang penting apa? Skillnya adalah komunikasi. Komunikasi di sini
Kita perlu kemudian memperhatikan pilihan kata kita, intonasi suara, volume, sama ada yang namanya verbal tracking. Oh ya, nanti ini materinya akan saya share ke kalian. Yang pertama apa? Intonasi suara. Tekanan suara kita apa? Kita harus ngobrol ke mereka secara tenang juga, tegas, seperti itu. Bedain ya antara tegas sama nyolot, itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi kita kalau ngajak ngomong ya tenang. Oh ya, kenapa? Kamu ada masalah apa? Bisa lah ya kalian, aku yakin kalian bisa lah gitu. Kemudian gini, suara kalian juga jangan terlalu lembut ya. Nanti juga mereka nggak dengar, karena Pak, yang namanya tekanan suara itu berkaitan juga dengan tingkat kepercayaan helper. Jadi orang kalau misalnya ngomongnya tegas, orang ngomongnya suaranya jelas, itu artinya dia percaya diri, seperti itu. Kemudian ada yang namanya verbal tracking. Bu, tadi kata Ibu kan kita harus cari tahu ya Bu ya, gimana caranya kita tahu nih orang problemnya apa. Ceritanya dia tuh muter-muter Bu. Pernah nggak kamu ketemu orang yang kalau ngomong, dia muter-muter nggak jelas, gejek banget. Akhirnya aku udah ini ya, aku udah ngejudge orang ya, belum apa-apa aku ngejudge orang gejek. Nah itu, kita harus ada yang namanya verbal tracking. Kita harus bisa melacak kata-kata penting. Biasanya kata-kata penting itu yang kayak gimana? Sama dia diulang-ulang. Tahu nggak sih aku kesel? Ya dia tuh kayak gini ya, nyebelin banget. Itu adalah emosi dia. Kesel, sebel, itu biasanya kalau dia cerita, dia akan terus berulang. Kemudian kita juga perhatikan, kadang ada kata-kata juga yang kontradiktif. Ya aku sebel sama dia, cumanya gimana ya, aku tuh kadang kayak gini. Ada kan orang-orang yang kayak gitu. Nah ini perlu kita garis bawahi juga. Kemudian apa? Yang paling penting, diem. Pernah tahu nggak, katanya ada yang bilang, kalau misalnya nih, kita ada orang curhat, usahakan kita diem dulu, nyimak. Tapi jangan kemudian diem hening ya. Kalau diem hening, orang nggak tahu sebenarnya kita lagi ngedengerin dia apa nggak. Jangan lupa untuk berespon. Seperti itu. Pilihan kata juga perlu diperhatikan. Juga misalnya kita juga nyamakan frekuensi. Nyamakan frekuensi maksudnya seperti apa? Kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian misalnya usianya yang curhat ke kalian usianya lebih muda. Misalnya tadi kan kalau saya lihat teman-teman udah kuliah semua nih, ternyata kamu dicurhatin sama anak SMA. Kan terkadang gaya bahasa dan segala macam, tingkat kematangannya juga udah beda kan. Nah itu kita juga perlu menyamakan frekuensi kita sesuai dengan si anak supaya kita bisa masuk. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian skill yang kedua adalah menenangkan orang lain. Caranya kayak gimana? Ada yang namanya prinsip soler. Yang pertama, kita perlu juga lurus menghadap ke orang yang ditolong. Kalau bisa sih menatap. Cuman jangan kamu tatap dia terus-terusan ya. Itu biasanya kerasanya nggak nyaman. Ya sekilas-sekilas cuman kita tatap dia. Kemudian postur tubuh juga terbuka. Biasanya ngomongnya seperti ini. Kalau misalnya kamu ngedengerin, nggak kelihatan ya kalian. Kalau kemudian, oh ya, masalahmu gimana? Tangan kita ini nutup, artinya apa? Itu kita nggak niat untuk ngedengerin. Ngapain sih lu cerita-cerita? Kan kadang ada yang posisinya gini ya. Atau kadang misalnya temennya ceritanya terlalu panjang dan lama, kemudian kita sambil main sendiri, itu nggak boleh. Siapa yang kadang kalau ada orang cerita masih bawa HP, bentar, ini ada chat nih kebetulan, bentar ya, tunggu ya, kamu balas chat dulu. Padahal temanmu yang di depan, dianya nangis bombay. Padahal ini ya, gimana kira-kira perasaannya? Jadi kalau misalnya kamu ada teman yang lagi curhat, usahakan juga singkirin hal-hal yang ngeganggu. Entah itu gadget, entah itu apa. Kalau bisa sih cari waktu yang enak juga. Seperti itu. Kalau bisa jarak fisik juga diperkecil. Jangan sampai jaraknya jauhan. Kalau jarak fisik diperkecil itu akan lebih apa ya? Orang akan lebih bisa percaya sama kalian. Cuman balik lagi tadi ada reminder juga kan di depan. Ingat juga
segala sesuatu harus dikaitkan sama budaya. Karena beberapa juga nggak nyaman juga, misalnya, iya apaan sih lu kok kedeketan sih jaraknya sama aku, ngapain sih lu deket-deket gadget deh, nah itu. Jadi perhatikan juga faktor budaya. Kemudian relax. Karena apa? Kalau misalnya kita sendiri relax, orang yang sedang ngobrol sama kita, dia akan ngerasa nyaman sama kita. Ini. Jadi kalau misalnya ada yang mau curhat atau apa, yang namanya postur tubuh itu akan sangat penting. Biasanya kadang ada juga yang ketika kita curhat ke orang ya, matanya kita kemana-mana. Atau sambil lihat-lihat jam gitu. Misalnya ketemuan langsung sambil lihat jam. Ini jam berapa sih? Kok dia curhatnya kagak beres-beres sih? Padahal aku ada acara ya. Kadang ini tanpa sadar aja dilakuin. Nah itu kalau bisa dihindari. Atau kadang apa ya tuh, yang sering jadi distraksi adalah gadget. Kadang begitu ada suara ting, kita kan langsung kepo kan, sempat ngelirik kata apa, itu biasanya orang yang kita ajak bicara, mereka akan paham kalau kita nggak begitu fokus ke dia. Nah, nih, saya mau nanya ini nih. Tadi ada yang bilang nih, Bu, kalau misalnya tadi ada yang nangis bombay kayak gitu, Bu, saya akan coba peluk dia. Lagian kan nggak apa-apa, sama-sama, misal di sini jenis kelaminnya sama. Kira-kira menurut kalian itu kayak gimana? Bisa nggak kita lakukan? Ada temenmu yang nangis, bisa nggak kita peluk? Atau terkadang nggak harus peluk ya, misalnya ditepuk-tepuk gini, kan kadang ada ya tepuk-tepuk biar tenang maksudnya. Nah itu gimana? Bisa nggak hal semacam itu kita lakukan? Kalau pengalaman pribadi Bu ya, selama kan berasrama Bu, udah 2 tahun. Terus udah waktu itu pernah sih teman dekat nangis, tiba-tiba nangis di kamar. Dan karena dia tipe orang yang nggak suka, dia pernah bilang sih, waktu aku nangis aku nggak mau dipeluk, aku butuh waktu sendiri aja. Nanti kalau aku udah tenang, ya kamu harus peluk aku biar aku ngerasa kayak aku tuh punya temen gitu. Jadi ngelihat situasi temennya juga sih Bu. Lihat juga situasi teman. Kemudian ada juga yang menyesuaikan dengan orangnya juga. Mungkin ada juga orang-orang yang nggak nyaman sama kontak fisik. Bu, kalau misalnya curhatnya lewat telepon gimana, Bu? Ada hal khusus, nah curhat lewat telepon itu nanti ya. Nah, nanti kita akan bahas juga. Jadi menyesuaikan dulu sama orangnya. Oke, prinsipnya sebenarnya ketika kita lagi ada teman curhat atau apa, sebaiknya kita nggak memberikan sentuhan juga. Seperti itu. Alasannya apa? Walaupun kemudian kadang nih sama-sama cewek atau sama-sama cowok, nggak semua orang kadang nyaman untuk dipeluk. Atau nggak semua orang nyaman ketika kita kasih sentuhan fisik ke dia. Mau ditepok-tepok atau apa. Ada juga waktu itu sempat juga ada kasus, ada yang curhat, kemudian kadang kan dirangkul gini. Jangan, nanti malaikatku penyet. Ada yang kayak gitu juga tuh. Jangan dipeluk, nanti malaikatku penyet, itu kegencet sama kamu. Ada yang kayak gitu. Jadi, untuk berinteraksi, sebaiknya untuk sentuhan itu enggak juga. Kalau bisa dihindari, itu perlu dihindari, kecuali kalau emang kamu misalnya ya apa ya, emang dianya yang meminta. Cuman saran saya itu enggak. Tuh, biasanya orang kalau nangis, kita peluk, biasanya nangisnya malah tambah jadi kadang. Seperti itu. Bukannya tambah diem atau apa, yang awalnya cuma air mata yang netes, lama-lama bisa jadi sesebukan. Nah, itu kita juga perlu juga menghargai yang namanya batas privasi orang lain. Apalagi kalau kemudian yang curhat beda jenis kelamin ya, itu udah sangat-sangat tidak boleh. Walaupun ada, Bu, tapi Bu, kalau yang saya lihat Bu, kan ada tuh di luar-luar jasa yang memberikan itu pelukan, katanya bisa menenangkan orang lain. Iya, memang bisa menenangkan, tapi sangat tidak disarankan kalau konteks kamu adalah sebagai konselor. Khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini tidak sebaiknya. Lebih baik kalau misalnya ada yang orang nangis atau apa, tadi
teman-teman tadi. Entah itu kasih tisu, entah itu kamu kasih air, bikin dia tenang, tetap ada di sampingnya. Itu yang bisa kamu lakukan. Nah, skill yang lain di sini adalah skill kemampuan kita untuk mendengarkan. Bedanya mendengarkan, hearing sama listening apa? Sama-sama dengerin sih. Apa bedanya? Apa beda hearing sama listening? Kira-kira. Siapa yang mau jawab, monggo boleh di chat. Beda hearing sama listening. Apakah bedanya? Siapa yang mau jawab? Boleh nunjuk enggak sih? Kok jadi berasa macam kuis ya? Boleh. Apa? Kalau hearing pakai telinga, kalau listening pakai hati. Wih, mantep. Kalau listening nyimak. Wah, ini keren banget nih bahasanya nih. Listening itu pakai hati. Kalau hearing itu telinga doang, Bu. Nggak nyampe masuk ke perasaan gitu. Nah. Oke, benar sebenarnya. Kalau listening itu kita emang menyimak. Kalau hearing ya sepintas lalu doang gitu. Tapi kita nggak menyimak. Dia mau ngomong apa, kita nggak ada perhatian. Kalau hearing, kita emang benar-benar sampai proses memperhatikan kepada si klien. Nah, ini. Kemampuan mendengar apa? Memusatkan perhatian. Beda ya, jadi antara hearing sama listening. Kalau listening, kadang di kelas kita ya listen, ngedenger aja. Ada orang ngomong kita dengerin. Tapi apakah itu masuk ke otak kita apa enggak? Nggak tahu. Tapi kalau yang hearing di sini, hearing sama listening. Tadi apa yang ngomong yang mana? Nah, kalau listening kita benar-benar menyimak. Kalau hearing kita cuma ngedenger doang. Kalau listening kita menyimak sampai kita paham. Nah, yang di sini kemampuan mendengarkan kita juga jangan lupa sama yang namanya observasi. Karena apa? Biasanya justru yang namanya gesture itu akan memberikan informasi yang jelas. Contoh misal, enggak kok, aku enggak sedih kok, aku kuat, aku strong. Tapi matanya dia berkaca-kaca. Ada kan orang yang kayak gitu? Enggak, aku enggak kenapa-kenapa, tapi mata dia berkaca-kaca. Aku baik-baik aja, tapi badannya gemeteran. Nah ini, kita kalau misalnya ngedengerin orang, kita harus bisa ngelihat faktor ini. Sering narik napas panjang. Itu bisa berarti banyak. Bisa berarti dia capek, dia lelah. Itu hanya kalian yang bisa mengerti pada saat kita ngobrol sama dia. Kadang apa yang diomongin orang sama gesture tubuh itu akan berbeda. Seperti itu. Kemudian nanti di hearing juga, oh ya materi sampai jam 8:30. Oke, kalau gitu akan kucepetin. Kemudian, jangan lupa tangkap kata-kata kunci, kemudian cari tahu masalahnya dia apa. Yang ini nanti kalian bisa baca sendiri. Bu, tadi kalau misalnya kita ngedengerin orang, jangan sampai kamu ngedenger doang, tapi nggak ada respon. Ini bisa nih pakai ini. Oh iya, terus gimana? Orang akan merasa lebih dihargai. Tapi Bu, kata Ibu kan kita harus katanya diem Bu, ngedengerin. Ya nggak diem juga. Tetap kamu harus berespon juga sama cerita dia. Yang perlu diingat ketika kita dengerin, kita sebagai helper itu adalah mirror. Maksudnya seperti apa? Terkadang ketika orang itu lagi ada masalah, dia nggak paham sebenarnya problem dia apa. Jadi kita melakukan parafrase, kita nyimpulin. Nyimpulinnya gimana? Ini dia, udah ada contohnya. Ya kamu tadi kalau aku dengerin ya, pasti kamu kesel ya. Kamu ngerasa kayak gini ya. Karena apa? Itu biasanya kamu ceritain ke dia. Ini juga berfungsi sebagai apa? Konfirmasi. Bener nggak sih ketika dia cerita, aku menangkap hal yang sama seperti apa maunya dia. Karena terkadang ketika orang cerita, karena kita nggak mau nyela tadi, kemudian kita nangkapnya keliru. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, ini penting nih. Kalau kamu lihat gambar ini artinya apa?
ada 2 orang sama-sama kegantung sebenarnya. Yang satu mau bantuin orang lain. Yang mau nolong kayaknya bakal dicelakain sama yang orang yang dia mau tolong itu. Yang mau nolong bakal dicelakain, bebannya biar aku pikul. Nah, kalau dari gambar ini sebenarnya esensinya apa? Sebelum kalian nolongin orang lain, pastikan sendiri juga kalau kalian sudah kondisinya aman, stabil. Pernah kan kalian kalau ngelihat berita ya, ada orang mau nyelamatin orang tenggelam, malah dianya yang keseret. Dia yang game over duluan. Kadang ada yang seperti ini. Pastikan dulu kondisimu sendiri udah, tolong dirimu sendiri. Benar kata temennya, tolong dirimu sendiri sebelum kamu nolong orang lain. Kalau 2 orang kondisinya sama-sama nggak stabil, ketemu yang ada lu gibah. Kayak gitu. Jadi pastiin kamu aman. Ini biasanya disebutnya apa? Self-care. Kita paham sebenarnya plus minus diri kita apaan. Seperti itu. Sadar diri, perhatikan juga kondisi fisik psikologis. Lagi lapar, malam nggak tidur, habis ngedota misalnya, malam nggak tidur, habis mabar, kemudian capek banget, habis diomelin ortu, terus ada temennya curhat. Jiwa kalian pengen nolong, muncul tuh berapi-api. Yaudah sini. Tapi kalau kondisi fisikmu nggak bagus, yang ada apa? Lunya juga sensi. Kaliannya juga sensi ketika ngedengerin orang. Bisa jadi kalau kondisimu nggak bagus apa? Misal nih omongannya bisa jadi sengak atau apa ya bahasa Indonesia-nya sengak. Jadi ngomongnya itu jadi kemudian ya asal nyeplos. Itu kita harus bisa sadar diri juga kondisi kita dalam seperti apa. Kemudian ini tadi udah, jangan sampai kemudian kita melakukan judge. Ketika ada orang yang lagi ada masalah, kadang humor itu juga perlu. Cuman kita perlu tahu kondisinya seperti apa, momennya tepat apa enggak. Seperti itu. Jadi kamu harus bisa bedain ya. Jangan tiba-tiba kemudian orang ada masalah, kita ajak humor begitu aja gitu. Jadi ada saat-saat tertentu humor itu juga bisa dipakai. Kemudian tulus sama ini, objektif. Nah, itu nanti kita ke sesi tanya jawab ya. Oke. Bu, cara nolak curhatan. Ya, kadang ada yang kita lagi nggak, moodnya lagi jelek, ada aja yang mau curhat gitu ya. Padahal lagi PMS gitu. Cewek kalau PMS kan kalau ada orang curhat sensi banget tuh. Nah, itu nanti gimana nolaknya kita bahas. Kemudian jangan lupa untuk empati. Empati itu apa? Empati adalah kita berusaha untuk memahami perasaan orang lain. Seperti itu. Ingat, ketika temanmu ada curhat, kamu nggak boleh sharing masalahmu. Kamu tahu nggak sih, aku sedih tahu. Masanya aku udah belajar capek-capek ya, aku udah usaha maksimal gitu ya. Kerjaanku dicontek temen, nilainya temenku lebih bagus tahu. Kan nyesek banget, itu sering banget kan kejadian. Lah sama, aku juga kayak gitu. Jangan sampai kamu curhat. Jadi kalau ada orang curhat, jangan curhat. Kemudian ini, yang perlu kita tahu, ketika kita ngajak orang lain menolong, itu semua hanya akan berhasil kalau orang yang kita tolong emang mau. Dan dianya mau berubah juga. Kalau dia nggak mau ya, udah. Sama ada juga ini, menolong ada batas akhir. Maksudnya gimana, Bu? Pernah nggak kamu berusaha nolong orang ya, kemudian orangnya tuh jadi ketergantungan sama kalian. Masalahnya itu lagi, sampai lu nya bosen. Nih, kalau yang ditolong telah selesai masalahnya, kalian juga perlu kasih tahu ke dia bahwa orang yang ditolong itu dianya juga harus kuat. Jangan sampai kemudian ketergantungan. Kamu harus tahu kapan nge-cut bantuan itu. Kalau enggak apa, itu bukannya menjadi sesuatu yang positif, tapi orang yang curhat itu akan tergantung sama kalian. Nah, supaya nggak tergantung, gimana? Supaya nggak tergantung, mungkin kalau misalnya
dianya udah terlanjur ketergantungan, kita bisa kasih dia saran untuk ketemu dengan orang yang lebih kompeten. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya langsung ya. Nah, pas 8:30. Oke, baik Ibu. Di sini udah ada pertanyaan yang masuk, Bu ya? Oke, tadi di atas. Ya, yang pertama itu bagaimana respon yang baik jika ada teman yang menceritakan masalahnya berulang-ulang atau mengeluh? Kemudian apakah respon kita tetap sama dari pertama kali mendengar ceritanya atau bagaimana ya, Bu? Nah, masalahnya teman yang cerita berulang-ulang itu butuh dikasih solusi apa enggak? Atau juga cuma pengen didengerin? Karena kadang kitanya gergetan duluan kan. Lu mah masalah begitu ya. Dari awal kita ketemu ya dari semester 1 sampai sekarang udah semester 7. Kok masalahmu muter di sana-sana aja? Kira-kira apa? Kita perlu tahu dia sebenarnya butuh solusi apa enggak. Kemudian kita juga perlu kasih tahu ke dia bahwa apa? Untuk saat-saat tertentu dia mesti bisa untuk menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Karena terkadang apa? Itu mencari perhatian. Ada orang-orang yang cerita terus-menerus karena apa? Supaya dia dapat perhatian kita. Seperti itu. Makanya tadi di akhir ada tulisan nih. Menolong juga ada batas akhirnya. Kalau enggak, orang yang kita tolong dia akan ketergantungan sama kita. Biasanya kalau di sesi konseling, kalau saya kebetulan di kampus itu biasanya 3-4 kali pertemuan. Setelah itu apa? Setelah itu memang kemudian di-cut. Di-cut tujuannya apa? Supaya itu untuk supaya orang yang kita bantu atau klien kita nggak ketergantungan juga sama kita. Kita ajari juga dia untuk mandiri. Kira-kira gini, menurut kalian ketika temanmu curhat, solusi itu perlu diberikan nggak? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Oke, saya coba lihat di bawah. Tergantung kebutuhan. Ada yang jawab belum tentu. Oke, sebenarnya ketika kalau menurut prinsip konseling juga sebenarnya solusi itu yang mencari haruslah si orang yang bersangkutan. Jadi itu bukan tugas kita untuk memberikan solusi kepada dia. Kita fungsinya adalah sebagai cermin. Ini loh, kamu sebenarnya ngerasanya seperti ini. Kamu sebenarnya kayak gini. Kalau menurut kamu kira-kira yang baik kayak gimana? Kadang orang-orang itu yang cerita ke kalian, mereka juga sudah kebayang kok mau ngapain. Cuman ada juga orang yang benar-benar blank. Pernah juga ada yang datang, itu benar-benar blank sama sekali. Kalau yang benar-benar blank, kita mesti cari tahu. Sebenarnya maunya dia apa? Itu perlu kita gali lagi. Kamu sebenarnya maunya apa sih? Nggak tahu. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Yaudah, kamu maunya apa? Nggak tahu. Terus gimana? Nggak tahu. Nah, kalau ketemu orang kayak gitu, apa yang kamu lakuin? Ditraktir dulu, Bu. Wah, kamu nanti habis modalnya banyak. Kalau aku ya misalnya kamu traktir dulu buat cerita, wah aku akan datang terus ke dirimu. Kira-kira kalau ada orang yang datang kemudian maunya apa, nggak tahu, maunya apa, nggak tahu. Kadang kita bisa misalnya memberikan gambaran aja, kira-kira ini benar, kasih gambaran, kasih pertimbangan. Kamu kalau ngambil jalan ini, resikonya akan seperti ini. Kalau ada jalan ini, resikonya akan kayak gini. Kalau jalan ini, resikonya akan ini. Kita bisa kasih beberapa opsi ke dia. Kalau menurut kamu, misalnya nih, kalau menurut kalian, ada nggak sih opsi lain dari masalahmu, gimana nyelesainya, itu kita bisa tanya ke dia. Jadi kita bisa ngasih beberapa solusi, jangan langsung, kamu tuh harusnya kayak gini, jangan gini. Enggak. Tapi kita tugasnya adalah memberikan
beberapa solusi-solusi kepada si anak. Jadi pilihan tetap ada pada dia. Karena apa? Itu masalah dia, solusi itu adalah tanggung jawab dia. Itu juga untuk menghindari kalau kemudian nanti si anak bilang, tapi kan aku kemarin ikut saranmu, katanya sarannya harus gini. Kalian yang nanti disalahin. Jadi memang solusi dari suatu masalah harus dari si orang itu. Kamu cuman kasih pertimbangan-pertimbangan aja. Kayak gitu. Ada lagi, tadi pertanyaannya apa lagi? Pertanyaan yang sebelumnya, bagaimana untuk menenangkan teman yang curhatnya lewat telepon? Kemudian apakah ada hal khusus yang bisa dilakukan? Nah, gimana kalau misalnya ada teman yang curhatnya lewat telepon? Biasanya kita kalau ada teman yang lewat telepon, kita dengerin intonasi suara. Intonasi suaranya kayak gimana, kondisi dia itu checkingnya lewat sana. Karena seringkali kalau apalagi yang di era sekarang ya kondisi COVID atau apa, kadang juga ada juga orang yang nggak mau video call atau apa, cuman telepon doang, kita bisa deteksi itu dari sana. Ya dengerin aja, cuman tadi ketika kita dengerin, kita harus ngedengerin secara aktif. Kita harus juga misalnya melakukan parafrase. Iya, kamu jadi ngerasanya kayak gimana? Tapi kalian tetap wajib cek kondisi dia dari intonasi. Biasanya kan akan kelihatan kan, dia lagi sedih atau apa, suara dia lemes atau gimana, itu kita harus perhatikan juga. Yang kemarin sih sebenarnya ada kasus juga itu, jadi mahasiswa dicurhatin temennya yang kebetulan dia curhatnya udah capek hidup. Dia temennya pengen bunuh diri waktu itu. Posisinya di luar kota, jadi curhatnya via telepon. Nah, kalau hal seperti itu, kita kadang untuk kasus seperti itu, kita cari orang-orang yang kebetulan deket dengan lokasi kejadian, yang juga sama-sama kenal untuk bantu ngecek juga. Seperti itu. Kadang itu juga perlu dilakukan. Sama bilang ke dia tadi, kalau misalnya udah masalahnya terlalu berat, itu bisa misalnya kita referensikan si teman untuk pergi ke psikolog. Coba deh, ini kayaknya kalau aku sendiri, aku kayaknya nggak bisa kebayang ya kira-kira solusi atau apanya, kayak gimana, mungkin kita bisa ke psikolog atau apa. Atau misalnya ke konselor, atau misalnya guru BK atau apa. Mungkin bisa ke orang yang lebih kompeten, karena ini kayaknya butuh penanganan, atau misalnya ngomongnya yang enak ya, jangan butuh penanganan khusus, karena ini enggak, kayaknya nih perlu bicara ke orang yang lebih dewasa deh atau apa itu. Bahasanya bikin yang enak sesama teman. Perlu dicek juga dari lewat suara, intonasi, segala macam. Apa lagi tadi pertanyaannya? Ini Bu, bagaimana cara menolak curhatan waktu kondisi kita sedang gak bagus? Khawatirnya malah menyakiti. Nah, gimana coba kalian? Gimana cara kamu nolak curhatan? Aku penasaran, cara kalian nolak curhatan gimana? Kalau aku pernahnya waktu mau curhat dibilang sih Bu, Nas aku minta maaf ya, bukan yang kamu nerima curhatan kamu, tapi akunya juga lagi ada masalah dan ini lagi riuh banget, jadinya aku belum bisa dicurhatin dulu. Ya, terus gimana lagi? Ada lagi yang punya ide gimana kalau ternyata kita sendiri kondisinya lagi nggak bagus nih. Kita lagi flu, pilek, kata misalnya nih, kita lagi banyak tugas, temennya mau curhat. Ya, benar. Jadi kita bisa juga sebenarnya jujur ke si dia. Problemnya kita, kenapa kita nggak bisa kedengerin dia curhat pada saat itu, karena apa? Kita bilang. Atau apa? Kita bisa ibaratnya reschedule. Kalau kamu curhatnya mungkin rada malaman dikit, bisa nggak? Karena kebetulan sekarang nih aku masih
Oke, sepertinya ibunya lagi ada masalah jaringan ya teman-teman. Ya udah. Nah, udah. Nah ini makanya tadi saya bilang kalau di sini mah jaringannya antara ada dan tiada. Nggak boleh curhat sih, lupa. Nah, kira-kira kalau misalnya temanmu ada yang mau curhat kondisimu nggak baik, kita mesti jujur juga kondisi kita seperti apa. Karena apa? Kalau misalnya kita kondisinya nggak bagus, kita paksain, kadang kitanya juga nggak bisa menanggapin dia, nggak bisa fokus sepenuhnya sama dia. Supaya nggak tersinggung, bisa misalnya kita kemudian ganti jadwal gitu. Curhatnya kira-kira nanti ya, atau misalnya kira-kira rada sorean gimana? Kamu masih nggak apa-apa? Nah, gitu. Perlu jujur, jangan dipaksain, karena kalau dipaksain biasanya udah mood-nya kadang nggak bagus, dan kaliannya ketika dengerin curhatan dalam kondisi terpaksa, biasanya juga kadang ya akan kelihatan dari gesture tubuh kita. Kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Saya bacakan lagi, Bu ya. Bu, kalau ada kasus seseorang sudah mencoba cerita ke orang terdekat, sudah ke pihak yang lebih kompeten, juga sudah coba untuk diselesaikan masalahnya, namun ternyata hasilnya tetap menjadi masalah karena tidak menemukan titik persoalan. Bagaimana baiknya diberikan saran seperti apa ya, Bu? Karena efeknya mungkin ke psikologisnya bisa jadi pressure karena terus overthinking dan merasa tidak punya solusi. Sebenarnya ketika orang, kadang ada juga yang kayak gitu kasusnya. Jadi kemudian problemnya berulang lagi. Dia cerita tapi tidak mendapatkan solusi. Sebenarnya itu yang perlu adalah digali lebih jauh. Kira-kira sebenarnya mau dia sendiri seperti apa? Itu. Kadang soalnya ya ketika ada masalah, kadang orang-orang ya kayak gitu. Dia nggak jelas menceritakan sebenarnya keinginan dia seperti apa. Jadi kita mencoba, kalau saya biasanya mencoba untuk merefleksikan. Kalau dari problem kamu, kamu ngerasanya seperti ini. Kira-kira yang kamu mau itu seperti apa? Itu kita balik lagi. Tadi ada yang namanya rapot. Termasuk kita harus menggali data. Kira-kira kamu keinginannya seperti apa? Kadang ada orang yang dia tidak tahu juga dia maunya apa. Jadi kita mesti dengerin dengan seksama. Kadang cara kita cari tahu, ada kata-kata yang tadi diulang-ulang sama dia. Itu yang perlu kita garis bawain. Seperti itu. Atau terkadang juga bisa juga meminta saran ke yang lain lagi. Dia kira-kira udah berapa lama? Tapi nanti waktunya habis ya. Gitu. Jadi kita bisa menggali lagi lebih jauh, lebih dalam. Atau nanti kalau misalnya kalian mau tanya, boleh deh nanti dikasih ininya ya, nomorku ke panitia aja. Jadi kalian sambil nanya supaya nggak lama, supaya teman-teman yang lain juga bisa kejawab. Kayak gitu. Karena itu harus digali lebih jauh lagi sebenarnya. Bisa jadi problemnya belum ketemu karena selama ini anaknya juga masih tertutup, itu bisa jadi. Ada beberapa permasalahan, terkadang orang kalau cerita sebagian-sebagian yang dia cerita. Nggak langsung diungkapin semua dalam sekaligus sehari gitu, enggak. Jadi masih ada lapisan, jadi ibaratnya kayak bawang ya, lapisan yang kebuka baru lapisan luar. Makanya kemudian masalahnya masih belum bisa kedeteksi. Itu kadang perlu beberapa kali itu ketemuannya. Oke, ada lagi? Ini Bu, ada pertanyaan menarik. Bagaimana misalkan kita tahu teman kita ada problem, tapi dia selalu menghindar dari problemnya itu. Dan kita juga bingung untuk mengajak dia keluar dari problemnya sendiri. Apakah kita harus aktif atau biarkan menunggu sampai dia mau untuk menyelesaikannya? Nah, tadi kalau nggak salah di PPT udah ada, jadi ketika ada orang ada masalah, kita nggak bisa maksain juga. Kita tahu dia ada masalah, tapi ketika dianya sendiri tidak mau untuk misalnya bercerita atau apa, ya yang bisa kita lakukan sebenarnya kita nunggu. Karena apa? Nanti problemnya seperti yang saya bilang di awal tadi, terkadang ada orang yang kemudian menyalahartikan nih. Kita niatnya ngebantu, kemudian bisa jadi ditangkepinnya apa? Ah, lu kok rese sih?
ini masalah-masalah gue. Karena cara orang menyelesaikan masalah beda-beda. Ada yang sebenarnya dia cuman butuh waktu sendiri. Menyelesaikan masalah dia sendiri ada. Tipenya orang akan berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kalian melihat misalnya, tapi Bu, masalahnya dia sebenarnya lumayan berat. Paling enggak kamu dampingin aja. Bilang aja sih, kalau misalnya kamu ada apa-apa, butuh teman cerita, ya udah nanti mungkin kamu bisa cerita ya. Itu. Kita cuman bisa sebatas itu. Kita nggak bisa kemudian maksain, kamu cerita dong ke aku tahu kamu ada masalah. Itu nggak bisa. Karena apa? Orang yang bisa kita tolong adalah orang yang mau minta pertolongan kita. Kalau dianya emang nggak minta tolong sama kita maksain, ya nggak bakal ketemu, titik temunya nggak bakalan ada. Seperti itu. Ada lagi yang menanya. Paling kamu tunggulah dia. Paling ibaratnya ya, kita kasih penjelasan ke dia, kalau kamu ada masalah, kamu mau cerita, ada aku. Itu deh. Ada lagi? Ada lagi, Bu. Ini apa yang harus kita lakukan sama orang yang curhatnya ke media sosial, misalnya update status atau story begitu, Bu? Itu atau bikin TikTok ya, zaman sekarang kan banyak tuh orang lagi nangis kemudian di TikTokin gitu ya sambil matanya tapi masih bisa goyang gitu. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Emang kamu mau ngelakuin apa? Kalau teman-teman ada yang curhat di medsos, emang apa yang mau kamu lakuin? Dianya minta bantuan kamu nggak? Pertanyaanku masih simpel. Ada Bu, temanku yang curhat atau apa? Ya paling kalau curhatnya aneh-aneh, ya paling kita DM dia paling ya. Kamu baik-baik aja kah? Sebenarnya ketika curhat di media sosial, terkadang orang merasa dia nggak ada yang merhatiin dia. Makanya kemudian mencari atensi dari media sosial. Seperti itu. Jadi kadang itu butuh perhatian. Kalau misalnya kamu mau, kamu bisa DM dia. Kamu ada masalah apa? Kayak yang kemarin lagi di berita juga apa? Ada orang yang kemudian posting di medsos, aku sakit nih, aku diinfus lagi. Ternyata gambarnya gambar dari Google. Seperti itu. Itu terkadang apa? Dia butuh perhatian. Ya paling kalau kaliannya lagi baik hati banget ya baik DM dia lah. Kamu nggak apa-apa kah? Cuman kadang kalau lagi butuh perhatian nanti kamu akan menjadi tempat dia mengeluh. Dan itu biasanya balik lagi siklusnya. Begitu ada apa-apa ke kalian lagi, ke kalian lagi, ke kalian lagi. Seperti itu. Paling ya DM aja lah. Kasihan butuh perhatian. Atau sebenarnya kadang yang perlu rada dikhawatirkan, kadang kita perlu cari tahu juga curhatannya semacam apa. Kadang orang-orang yang misalnya udah lagi depresi, ngerasa pengen bunuh diri atau apa, mereka juga kadang akan curhat di medsos. Itu juga bisa jadi sebagai cara mereka untuk meminta tolong. Biasanya kata-katanya nggak jujur, aku capek, aku apa. Tapi bedain ya, kan ada orang yang emang capek secara fisik, ada orang yang capek secara kondisi psikologis gitu ya. Nah itu kamu coba tanya ke dia, coba hadir sama dia, paling nggak kamu tunjukin kalau dianya sebenarnya nggak sendiri. Beberapa kasus bunuh diri itu biasanya diawali juga dari curhatan-curhatan di medsos seperti itu. Jadi kita perlu aware juga hal-hal yang semacam itu. Tanyain lah, paling nggak kamu tunjukin kalau dia nggak sendiri, paling nggak gitu. Terus apa lagi? Ibu, ini ada lagi yang nanya, Bu. Apakah mungkin kalau kita datang ke tempat psikolog itu psikolognya ngasih solusi yang nggak tepat? Maksudnya kayak, ini psikolognya kayaknya kurang pas deh sama masalahku gitu. Mungkin aja. Mungkin aja. Kan namanya orang ya, kadang kita nggak bisa. Buat teman-teman, kalau masih ada satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa di chat di kolom chat ya teman-teman.
Oke, tes. Sudahkah suaraku kembali? Sudah masuk. Nah, mungkin lowong dokter aja bisa salah diagnosa kan? Bisa jadi kemudian psikolog itu salah memberikan diagnosa, itu juga bisa jadi. Itu biasanya bisa kejadian kalau pada saat sesi konseling kemudian orangnya tidak bercerita secara penuh. Kadang ada orang, ini aku keep aja lah, aku nggak percaya banget nih sama psikolognya atau apa. Nah itu juga akan mempengaruhi hasil konselingnya dia. Seperti itu, bisa. Ada kemungkinan juga. Terus apa lagi? Oh iya, tadi buat teman-teman yang nanya ya, tadi Pak Rohman masih ada di sana kah? Ada nggak Pak Rohmannya? Tadi katanya buat teman-teman yang tadi sudah nanya, 9 orang, nanti silahkan 9 orang penanya akan dapat souvenir dari kita. Bentuknya apa? Mana dia? Sebentar. Souvenirnya ini. Ada yang pernah tahu buku ini? Segala-galanya. Itu best seller kan, Bu? Yap. Jadi tadi yang teman-teman udah aktif bertanya, nggak kelihatan, kesel. Nah itu, ya itulah. So, aku sudah menyerah berusaha menunjukkan ini nggak iso. Nah itu, jadi kalau misalnya teman-teman tadi 9 penanya awal, nanti tolong ditulisin juga alamatnya karena nanti akan dikirim ke alamat teman-teman. Itu buku besar. Oke, baik. Ibu ini ada tanya. Udah 9 belum? Ayo, Pie. Bu, ini Bu, putus-putus. Bu, ini kalau misalkan saya putus-putus, mungkin nanti kasih tahu aja, mungkin saya ditulis di chat. Okay. Ini Bu, ya saya sebelumnya kenalin dulu Maman di TB, ya di TB. Ini Bu, saya tuh punya teman nih di jurusan, ya tipe sakit mentalnya tuh ini Bu, dia tuh orangnya tuh kalau mau apa ya, dia disamperin gitu ya, disamperin kalau disamperin lah gitu ya, ada masalah apa tuh dia gak mau gitu ya Bu. Sebenarnya dan itu udah berkali-kali gitu Bu. Jadi hampir apa ya, dan sekalinya dia depresi gitu ya atau down gitu tuh benar-benar menjauhkan diri dari berbagai hal gitu Bu, dari kuliah, dari temen gitu, dari apa-apa gitu. Dan nggak tahu ya, mungkin dia juga dipercaya sama ibunya, dia mempercayai ibunya atau enggak juga saya nggak tahu sih Bu ya. Cuma emang dia selalu tertutup itu gitu dengan kita. Jadi dia nggak ikut kuliah, nggak ikut ujian gitu, nggak. Pokoknya dia benar-benar bahkan sempat berpikir katanya mau keluar kampus lah gitu. Nah dan ya gitu, bahkan kadang sembuhnya tuh kita nggak tahu karena apa gitu Bu. Semuanya tuh tiba-tiba udah sembuh aja, ya udah gabung lagi sama kita, ya kita seneng lah, kita support, kita semangatin, ya selamat datang, semangat ya, semangat. Tapi udah gitu selang 3 minggu, 4 minggu gitu lagi Bu. Terus, jadi kalau kita datang ke sana bahkan seramai apapun juga nggak worth it gitu Bu buat dia tuh. Nah mungkin tipe sakitnya itu apa, atau apakah seperti ini tuh termasuk langka atau bagaimana Bu ya? Soalnya saya juga kasihan juga nih, bingung. Oke, baiklah. Oh ya, yang pertama tadi sempat dibahas di awal, ketika ada orang yang datang ke kita, yang paling basic apa? Jangan judge orang lain. Jangan judge orang lain. Karena apa? Ketika ada masalah, orang itu responnya bisa jadi satu sama lain akan berbeda-beda. Jadi belum tentu itu sakit mental ya. Bahkan kadang teman-teman itu kadang hobi banget gitu ya, pakai alat tes yang ada di luaran gitu, kalian cek seberapa psikopatnya aku, seberapa depresinya aku. Nah kadang itu kita jadi bisa tersugesti kalau dengan hal-hal yang semacam itu. Sebenarnya untuk bisa menjudge apakah seseorang itu kemudian dia ada masalah dengan mental dia, itu sebenarnya dibutuhkan alat khusus.
Dan yang bisa dan yang boleh memberikan judge seperti itu adalah psikolog. Dan itu tidak hanya melihat dari perilaku, tapi kita ngelihat dia selama beberapa bulan, apakah tuh pengaruhnya seperti apa. Jadi ada indikator-indikatornya. Seperti itu. Karena apa? Terkadang ya ketika ada masalah, orang kan cara menyelesaikannya beda-beda. Bisa jadi temenmu tipenya yang mungkin introvert. Jadi ketika ada masalah, ada orang yang justru menarik diri, ada kayak gitu. Kita nggak tahu sebenarnya kalau orangnya introvert, kadang kita nggak tahu dia masalahnya apa, sama dia disimpan sendiri. Dan dia tidak terbuka kepada orang lain. Kita cuma taunya apa, sisi luarnya dia aja. Kalau kayak gitu, yang bisa dilakuin apa? Ya paling cuman bisa kamu nunjukin kalau kamu ada. Kecuali anak itu kemudian misalnya hadir untuk bercerita. Atau kamu bisa misalnya menyarankan dia. Kayak gitu. Apa sih? Kira-kira kamu kalau ada masalah atau apa, kamu cerita ya sama aku. Paling cuman kayak gitu aja. Tapi kalau anaknya tidak mau bercerita, itu sebenarnya udah close. Kita nggak tahu sebenarnya dibalik sikap dia yang seperti itu, sebenarnya karena apa kita juga nggak tahu. Jadi kita nggak bisa ngejudge. Bu, jangan-jangan misalnya dia hikikomore ya, apa sih yang Jepangan itu yang mengurung diri, misalnya sampai lama, kita nggak bisa ngejudge kayak gitu. Bu, atau jangan-jangan itu orangnya ansos, Bu, tipenya kayak gitu. Enggak, jangan. Karena apa? Karena kita nggak tahu sebenarnya problem dia apa. Kadang yang kelihatan itu kayak gunung es gitu loh. Yang kita cuman bisa tahu masalah orang sejauh mana dia mau cerita ke kita. Apapun di balik itu, biasanya sama mereka dikip kecuali mereka udah benar-benar percaya sama kalian. Paling ya yang bisa dilakukan kadang dia tuh tunjukin kalau kamu ada. Atau bisa juga kadang ngasih saran tuh. Kira-kira kalau misalnya kamu ada sesuatu, misalnya masalah atau apa, bisa misalnya kayak ke dosen wali. Kalau dosen wali kalian nerima curhatan gitu ya, bisa juga misalnya ke dosen wali atau misalnya di kampus kan kadang ada BK untuk tempat curhat, itu bisa ke sana. Kalau misalnya temennya tipe yang nggak percayaan sama temen sendiri, itu bisa kamu referensikan, bilang ke dia, coba deh kalau kamu misalnya ini butuh masukan, kayaknya di situ ada tuh, terima curhat tuh kayaknya di kampus ada, nah itu kamu bisa referensikan kayak gitu. Sebatas itu aja. Jadi kalau kita sendiri, kalau kalian masih belum psikolog atau apa, sebenarnya kita juga nggak boleh juga untuk ngejudge orang sebenarnya. Bu, kira-kira tuh dia ansos ya Bu ya? Bu, itu anak hiperaktif banget deh. Ini ya kayaknya anak ini tuh ya autis kali ya Bu ya? Kok dia tuh nggak mau sama ini? Enggak, jadi untuk menentukan orang ada masalah kayak gitu, itu juga ada alat tesnya. Jadi kita nggak bisa asal kemudian ngejudge orang seperti itu. Bisa jadi itu memang bentuk dia ketika dia lagi ada masalah, cara dia nyelesain seperti itu. Paling kalau kamu mau ajak ke orang, ya ajakin pelan-pelan deh, kamu ajak cerita dia, kamu ada mau cerita kah? Kalau misalnya nggak mau, yuk guys. Atau kalau nggak, kalau kamu ngerasa ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, coba deh pergi ke BK atau apa, iseng-iseng doang, kayak gitu. Kan bisa kan ya bahasanya, bahasa sesama anak muda kan biasanya lebih slow-slow santai gitu ya. Nah, ajak aja dia ke sana. Paling itu aja yang bisa dilakuin. Sama diamatin sebenarnya. Selama dianya kagak aneh-aneh ya. Ada lagi? Baik Bu, terima kasih. Ayo. Oke, baik. Sepertinya pertanyaan masih ada sih Bu, tapi karena waktunya udah lebih jam 9 Bu ya. Oke, baiklah. Nanti paling kalau mau di ini aja ya, di chat aja nanti nomornya aku kasih ke siapa nanti, ke Pak Rohman aja nih. Pak Rohman yang mana sih, mukanya ada 2. Nanti nomornya akan aku kasih ke Pak Rohman, jadi mungkin kalau ada pertanyaan lain nanti biar disampaikan, nanti saya jawab aja kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu atas Yoi. waktunya. Jadi teman-teman yang atas pertanyaannya jangan khawatir ya, insya Allah panitia kita coba sampein ke ibunya, dan nanti untuk jawabannya kan kita udah punya ya kontak teman-teman, jadi kita bakal coba sampein ke teman-teman.
Nah, sebelum menutup acara, kita mau foto sebentar ya, Ibu. Jadi teman-teman bisa tolong open cam semua, bagi yang tidak bermasalah jaringan ya. Dan sambil nunggu semuanya open kamera, teman-teman jangan lupa untuk isi form feedback-nya ya. Oke. Oke, untuk foto ini dipegang sama Kak Fadel. Oke, jangan lupa untuk hitungan waktunya ya, Kak. Oke, gitu ya. Oke, dihitung ya. 3, 2, 1. Bentar, dia lama. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang mau nyalain kamera masih bisa. Aku mau foto sekali lagi. Desain dulu. Oke, 3, 2, 1. Dah. Oke, terima kasih Kak Fadel. Tes ya. Udah boleh dimatiin nih kameranya, tapi nggak apa kalau masih mau hidupin kamera. Oke, diingetin sekali lagi teman-teman untuk buat isi form feedback-nya ya, yang udah ada di kolom chat. Dan sebelumnya terima kasih lagi Bu sekali lagi kepada Ibu Wari Puspitasari atas waktunya dan ilmu yang sangat bermanfaat Bu ya, karena diaplikasikan secara langsung ini. Dan juga kepada teman-teman terima kasih banyak yang sudah datang Bu ya, kepada Bapak Rahman. Monggo Pak. Punten Pak, suaranya kurang terdengar. Tes, Pak Roman bisa diulangin lagi? Oh ya, maaf. Ini kedengeran ya? Sudah masuk, Pak. Oke, ya. Kebetulan ada 2 mic di sini, salah megang. Terima kasih Bu Wari atas sharingnya ya. Kemudian di sini juga ada Bu Asti yang ada di tim kami juga. Kebetulan kami tim dari dosen Telkom University ya, ini yang sedikit punya kesamaan dalam hal dekat dengan adik-adik ya, adik-adik yang usianya sebaya kita ini, angkatan 2000-an ya, Bu Wari ya, angkatan 2000-an, kita sering main dengan adik-adik, jadi kalau misalkan suatu ketika mau diajak main sama Student Care Bandung atau Mekar Institute itu boleh nanti, atau nanti Bu Wari katanya tadi mau ngajak join ada project psikologi atau apa gitu lah, saya kurang tahu, nanti boleh kita ya bicarakan. Mungkin lewat Kang Yayang atau Kang Ilzam gitu ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih Bu Wari dan teman-teman semua. Silakan dilanjutkan atau ditutup acaranya. Baik, terima kasih kepada Pak Rohman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi acara kita udah selesai ya teman-teman. Dan kita dari panitia mohon maaf atas segala kekurangan.
mulai dari awal, masalah jaringan dan sebagainya, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih Bu Wari, Pak Rohman, dan juga seluruh panitia dan peserta yang udah datang. Juga saya mohon maaf, karena ini pertama kali jadi gugup ya. Malah curhat. Yaudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Makasih Bu Wari. Terima kasih panitia. Yuk, nanti kalau tanya-tanya langsung aja ya. Oke, saya off dulu. Bye-bye. Baik, Bu. Kak, jangan kick dulu aku, kayak bentar aku mau nyatetin tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Oh iya, boleh. Asma bukannya udah nyatet. Asma lagi nyatet. Kak Asma. Asma kenapa? Udah Kak. BTW Kak, yang Selesai. Aku nyatet sih yang ada di chat itu. Ada yang PM, ada yang private ke Nazla nggak? Udah aku catat Kak. Ini jadi yang 9 penanya ini aku kasih ke siapa? Ke Teh Asma aja atau ke siapa? Kasih ke grup paling Nas, nanti Grup Kak aja. Ilzam yang hubungin. Oh, oke. Oke, makasih buat Nazla juga sudah menjadi Momot. Bagus ya, Nes. Gugup Kak. Masa sih? Gak percaya. Pesan makan aja buat konsum Momod. Oh iya bener. Sela juga kemarin jadi Momot. Sela udah Sel. Dong. Alhamdulillah. Udah gak mikir konsum Kak tadi. Ini pertama kali gugup banget. Semangat. Makasih banyak ya Nazla. Makasih ya Nas. Udah bagus kok. Lanjutkan. Tiba-tiba Yaudah, blank. ya, berarti. Sip, hatur nuhun. Hatur nuhun. Waalaikumsalam.
kasih juga, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mau aku end ya, gengs. Atau ada yang lagi dicatat? Kak Asma, ada yang lagi dicatat? Apa? Ada yang lagi dicatat? Enggak, Kak, enggak, Kak. Oh, ya. Ini aku udah mau live. Oh, ya. Juga aku end. Selamat jumpa lagi.